Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini ya kita akan belajar tentang lanjutan dari mata kuliah kita sebelumnya, ya. Ini mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi, ya. Di dalam aspek hukum dalam ekonomi, kita mengenal istilah namanya hukum penyelesaian sengketa, ya. Karena dalam kita melakukan transaksi ekonomi berhubungan sama orang lain satu dengan lainnya, di situ terdapat sengketa-sengketa, ya kan? Sengketa antara nasabah dengan perbankan, ya, sengketa antara nasabah dengan lembaga keuangan, ya, dengan hal-hal yang lain yang bersifat ekonomi, baik itu ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional. Dan tentu ada penyelesaian sengketanya ketika terjadi sengketa. Nah, disinilah fungsi dari hukum penyelesaian sengketa. Seperti apa jalannya penyelesaian sengketa itu yang berlaku di Indonesia, ya. Misalnya kita lihat tujuan pembelajarannya, ya, menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa bisnis. Apa sih penyebab terjadinya sengketa bisnis itu, ya? Misalnya yang membuat dia terjadi sengketa bisnis adalah adanya kelalaian atau adanya uang prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik itu debitur maupun kreditur, ya. Paham semua kan sampai di sini, ya? Ya. Kemudian kita akan mengevaluasi efektivitas metode penyelesaian sengketa. Apakah efektif? Sudah efektifkah metode-metode yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa? Misalnya metode melalui litigasi dan non litigasi, ya, yang dimana litigasi itu yang berhubungan dengan aspek-aspek penyelesaian secara formal, ya, dan non litigasi itu secara tidak formal. Contohnya seperti itu, ya. Kemudian merancang strategi penyelesaian sengketa bisnis berbasis kepentingan jangka panjang. Bagaimana strategi penyelesaian sengketa itu yang berbasisnya jangka panjang, ya, supaya tidak terjadi lagi sengketa yang serupa di masa yang akan datang, ya, gitu ya.
Kemudian dalam selain metode penyelesaian sengketa ini juga ada mediasi namanya. Apakah mediasi itu efektif dalam menjaga relasi? Ya. Apakah itu sudah ini tahu mediasi ya? Tahu nggak? Kalau dalam apa masuk hukum baik, ya kan? Itu perdamaian. Kalau terjadi sengketa, saya di contoh ya, terjadi sengketa antara saya pertanyaan terkait antara gambri, ya kan? Ada penengah kan? Ya, yang orang yang di tengah ini disebut sebagai mediator. Ya, itu namanya forumnya namanya mediasi, penyelesaian permasalahan secara bisa dikatakan secara kekeluargaan. Nah, itu dikatakan secara kekeluargaan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi itu maksud dari jangka panjang ini? Ya, kiranya aku ternyata yang jadi kurangnya di sini, si B kurangnya di sini, si A kurangnya di sini, kemudian kurangnya itu kita cari titik umumnya. Si A misalnya si A kelebihannya di sini, kurangannya di sini, nanti di titik temukan seperti apa. Nah, itu tugas dari seorang mediator, ya, untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa yang akan datang. Nah, misalnya karena proses pertemuannya akan cukup panjang, misalnya satu kolega bisnis, ya, satu kolega bisnis yang akan pertemuannya cukup panjang dan akan berhubungan juga dengan orang lain, gimana caranya agar itu tidak terjadi dalam ini, ya. Kemudian studi banding efektivitas BANI, ya, BANI yang saya sebutkan tadi ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia versus Pengadilan Niaga. Nah, yang BANI dan Pengadilan Niaga ini ya litigasi dan melalui arbitrase. Mana sih yang lebih efektif? Yang disediakan oleh pemerintah berupa pengadilan atau yang disediakan oleh swasta berupa BANI atau arbitrase? Ya. Kalau pemerintah kita kenal dengan sistem peradilan yang cukup panjang, berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan, ya. Itu proses pengadilan secara litigasi, ya. Kalau arbitrase itu lebih efisien, proses penyelesaian sengketanya itu lebih efisien, ya, bisa hanya 2-3 bulan, ya, karena ini permasalahan bisnis. Kalau masalah bisnis itu kita tidak bisa, ya kan, ada profit oriented, ya, kita bekerja dapat uang, nggak kerja nggak dapat, kira-kira begitu, ya. Kalau apa namanya, orang barat biasanya mengatakan time is money, ya kan? Apa artinya time is money? Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Bahasa Arabnya apa? Al-waktu kalful. Waktu kasai. Nah, itu. Pedang. Ya, masalah waktu kasai. Jadi itu pentingnya waktu itu di dalam aspek bisnis, aspek ekonomi. Ya kan itu. Misalnya sekarang kita ada pertemuan, ada perjanjian investasi yang akan dilakukan oleh seorang investor ke perusahaan kita, tapi karena kita repot mengurus permasalahan sengketa nggak kunjung selesai, nggak jadi itu organisasi, kan bahaya. Ya, makanya biasanya penyelesaian sengketa dalam ekonomi itu lebih banyak memilih penyelesaian sengketa yang cepat dengan biaya yang cukup tinggi, gitu ya. Makanya itu ya. Makanya pilihan arbitrase dengan litigasi itu tergantung dari sisi kontrak atau perjanjian yang sudah dilakukan. Jadi biasanya sebelum membuat suatu usaha, sebelum membangun suatu usaha ada perjanjian terlebih dahulu, kan? Ya, ya siapa tadi? Ana ya. Dengan Eli ya, dengan Eli itu membuat suatu perjanjian, suatu kontrak perjanjian, ya. Perjanjian membuat jual es. Ya. Ada dari pemodal, ada dari yang ini ya, yang kontrol ke lapangannya, gitu ya. Kemudian bukan sana sini, ya kan. Ada yang pemodal, ya kan, bagi hasil. Nah, kan ada bagi hasil, biasanya bagi hasilnya 50-50, 50-50, ya kan, 50-50. Maka itu nanti dituangkan dalam kontrak, dalam perjanjian. Kalau tidak dituangkan, repot nanti kalau salah satu pihak misalnya saja, ya, yang di lapangan si Eli yang di lapangan, dia kan dia bertugas nyetor setiap hari pendapatan 50% kepada anak, ya kan? Ya.
jelas harus diselesaikan di mana. Seperti yang tadi, mau litigasi atau mau litigasi, mau di pengadilan atau di arbitrase, gitu. Itu harus ada hukum dalam kontrak, gitu ya. Penyelesaian sengketa bisnis ini harus diselesaikan di mana, harus jelas. Kalau bisnis syariah itu sudah jelas undang-undangnya, ya, diselesaikan di pengadilan agama melalui sistem peradilan agama ekonomi syariah, ya. Kalau yang non, ya itu di pengadilan negeri atau pengadilan negara, seperti itu ya. Nah, simulasinya seperti ini. Anda sebagai konsultan hukum bisnis, buatkan strategi penyelesaian yang ideal untuk klien korporasi Anda. Nah, ini juga kalian buat ada selesai tugas yang pertama yang tadi ya. Kemudian pertimbangkan waktu, biaya, kerangkaian dan relasi yang jangka panjang. Nah, ini analisa hukum ini penting. Karena kenapa ini harus saya sampaikan, harus saya berikan tugas? Karena kita hidup di dunia sosial. Kalau Aristoteles itu mengatakan kita adalah zon politikon. Zon politikon itu artinya makhluk sosial yang tidak bisa menghindar dari satu dengan yang lainnya. Ada teman kita nggak bisa hidup sendiri. Saling membutuhkan. Nggak bisa. Selalu kita butuh orang lain yang menyuapi kita ya. Kira-kira begitu ya. Menyokong kita. Kalau lagi nggak punya duit, ada yang pinjam duitnya. Kira-kira gitu ya. Gitu ya. Kalau ada yang lagi nggak punya pempes, lagi nggak punya apa namanya itu sabun, ada yang pinjam sabun. Ya. Kalau kan gitu ya. Oke. Kemudian ada diskusi kritis, topiknya semua sengketa bisnis yang tadi. Ini penilaiannya, ya, coba saja. Ini penilaiannya seperti itu. Oke. Sebagai penutup, penyelesaian sengketa bisnis itu menuntut pemikiran yang kritis. Kenapa kritis? Karena kita harus kritis dalam menyikapi permasalahan hukum. Ya, kemudian evaluatif dan juga secara strategis. Pengumuman hukum harus disertai kemampuan analisis situasi yang nyata terjadi. Ya, mahasiswa harus siap menjadi problem solver dalam dunia bisnis modern. Itu tugas penting dari mahasiswa. Sampai di sini bisa diberikan ada gambaran? Baik, sudah ada gambaran? Sudah. Kalau gitu ada pertanyaan? Oke, silakan. Oke, pertanyaannya bagus. Litigasi dan non-litigasi. Dalam sengketa bisnis, ya kita kenal dengan sistem penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi. Kalau litigasi itu penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di pengadilan. Ya. Kalau sebaliknya non-litigasi itu dibuat pengadilan. Ya. Dengan cara apa? Ada mediasi kalau non-litigasi, ada mediasi, ya ada konsolidasi, ya kan? Ada bipartit, ada tripartit, kalau dalam hukum yang lain, ya kan ada macam bentuknya. Intinya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Ya, kalau itu nggak berhasil, biasanya baru lari ke litigasi. Nah, litigasi itu di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Ya, itu penyelesaian sengketanya seperti itu. Ada dua pilihan yang tadi, ya, litigasi atau non-litigasi. Ya, apa? Litigasi dan non-litigasi. Kalau litigasi? Di pengadilan. Kalau non-litigasi? Mediasi. Paham ya? Paham ya? Paham? Oke. Kalau sudah semuanya paham, ya kita sama-sama enak ya. Jadi tidak ada hutang di antara kita, ya. Tidak ada hutang di antara kita. Jadi kita akan bertemu lagi di minggu depan ya dalam metode penyelesaian sengketa. Mungkin kita akan melakukan praktiknya, ya kan? Atau nanti ada kuis dan